Bahkan ini ya minum saya yang ada di mana? Ya, ini semua semua hadapkan sini. Ini suguhan, Ya, ini kan saya baru sampai. Suguhan saya ini ya. semuanya pakai produk lokal. Produk lokal itu Oh, ada ini produk dari, nah, produknya dari lokal lokal banget. Saya tidak menggunakan pabrikan ya, yang produksi. Maksud saya agar kemudian kalau kita tidak bela ini, maka berat mereka harus bersaing dengan pabrikan besar. Maka ya, cara batasi yang sudah ada biar tidak kami tutup. Tapi jangan sampai ada hmm, berkembang lalu menggerus pasar tradisional. ya, Karena rakyat ini kan butuh butuh perputaran, butuh pasar. Kalau semuanya ya, diambil oleh para laba berjejaring nasional, hmm, maka bagaimana dengan pedagang pasar basah? ya. Bagaimana dengan pedagang-pedagang lokal? Dia tidak tergencet oleh arus zaman. Dan saya harus membela di tengah-tengah itu, harus berani berdiri tegak untuk jangan, sudah stop, hentikan. Ganti yang pasar-pasar tradisional menjadi tumbuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-9 bulan Mei 2025. Membahas tentang keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk beri peran lebih pada DPD RI. Kesaksian Teguh Haryanto mengenai hakim baik yang jumlahnya sedikit. Lalu pendapat Jaya Suprana mengenai mantan Presiden Soeharto yang layak menjadi pahlawan nasional. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para kepala daerah di Indonesia. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Juni 2025 dan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sugiri Sancoko, SEMM. Beliau adalah Bupati Ponorogo, Jawa Timur. Apa kabar Pak Sugiri? Pak Bambang, terima kasih. Kabar baik, mudah-mudahan selalu baik dan Pak Bambang juga diberi kesehatan untuk terus baik. Amin. Pak Sugiri lahir di Ponorogo 26 Februari 1971, menyelesaikan S1 di Universitas Tritunggal Surabaya dan S2 di Universitas Dr. Sutomo. Mengawali karir sebagai wartawan dan pengusaha, kemudian masuk politik menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 dan 2014-2015, kemudian menjadi Bupati Ponorogo 2021-2024 dan kemudian terpilih kembali dan saat ini menjadi Bupati Ponorogo untuk periode 2025-2030. Nah, Pak Sugiri mungkin bisa cerita karena perjalanan karirnya itu cukup menarik ya, apalagi mulai dari wartawan. Nah, perjalanan sejak saat itu sampai sekarang ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Biasa tidak ada yang gegap gempita, tidak ada yang menginspirasi anak-anak muda, tapi prinsipnya bahwa sejak kecil kita hidup di desa, lalu kemudian saya berpikir berpikir lebih maju, maka jalan menjadi wartawan itu adalah jalan shortcut. Shortcut untuk saya berpikiran bahwa dengan siapa Anda bergaul, maka akan ada perubahan perubahan Ya, peradaban, akan ada perubahan perilaku dan ada perubahan jaringan. Maka dengan ya, wartawan, maka kita akan banyak bergaul dengan banyak orang, kemudian
eh, mampu menerjemahkan banyak hal sehingga pola pikir dan pengalaman kita dipaksa untuk Ya, paham semua hal sehingga pasti akan lebih bagus. Nah, pada saat itu wartawan kan masih agak jarang ya. Dan ya, mudah-mudahan sekarang sudah menjadi bupati, prinsipnya pengalaman dari media eh, sangat penting dan ini mem- menjadikan kami untuk terus berlandasan jurnalistik yang selalu bertanya eh, 5W1H ini kan ya, akan berfungsi dimanapun Anda berada. Maka cara menganggarkan juga sama kita tanyakan 5W1H, lalu kemudian harus outputnya benefit impact sehingga semua program yang kami jalankan terukur dan mudah-mudahan bisa dijalankan sama-sama. Singkatnya begitu ya. Pak Ahmad. Baik, nah, bagaimana mulainya dari wartawan, kemudian terjun ke politik, bahkan pernah menjadi anggota DPRD di Jawa Timur. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Sugiri. Eh anu ya Mas, memang saya agak hobi Ya, bergaul, seneng seneng cangkruk, seneng ngopi bersama teman-teman, maka nyalon DPR itu anu apa? Ya tidak terlalu sulit. Tidak sulit ya, karena punya banyak teman dan ya, alhamdulillah terpilih pada 2009. Waktu itu masih Partai Demokrat ya. Saya ya, di Partai Demokrat atau di DPR Jawa Timur. Kemudian periode kedua saya terpilih kembali dengan suara cukup signifikan, hampir 117.000 kalau tidak salah waktu itu. Di 2015. 2015 saya mundur dari DPRD untuk nyalon bupati, belum terpilih dan saya harus eh, harus rela untuk tidak di politik beberapa ya, 5 tahun nganggur. Saya harus berjalan dengan kekuatan bertani dan macam-macam lah, yang penting bisa untuk berangkat lagi di 2020 nyalon lagi dan alhamdulillah menang. Jadi ternyata Pak Sugiri adalah petarung yang tangguh. Artinya pernah nyalon, gagal, tidak kapok, mengulang lagi, akhirnya terpilih. Apa yang bisa diceritakan? Ya, yang penting ketika kalah itu kan kebanyakan orang kalah kemudian menyalahkan orang lain ya. Hmm. Ini Hmm. timnya kurang solid lah, tertipu oleh. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain karena ya saya introspeksi bahwa pasti yang salah saya sendiri. Lalu kemudian saya belajar dari situ tidak mengurangi takaran untuk terus turun ke masyarakat dalam apapun keadaannya. Lebaran harus hadir, ruang-ruang ruang-ruang umum juga harus hadir, ruang publik harus hadir dengan tanpa menyalahkan pemerintahan yang sedang mengalahkan saya. Maka kemudian modal itu kemudian membuat rakyat menjadi trust. Nah, trust ini penting Ya, untuk saya ya, untuk saya berjibaku kembali, ternyata juga dipilih oleh rakyat dan alhamdulillah menangnya agak ya, signifikan pada saat itu. ya. Baik, sebelum bercerita ketika menjadi bupati, eh, sudah pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur, apa yang bisa dilakukan ketika menjadi anggota DPRD Jawa Timur untuk konstituen yang kemudian itu jadi modal untuk perjalanan berikutnya? Ya, karena dapil kami adalah dapil jauh ya Pak Bambang ya, jauh dari kota Surabaya. Kami di dapil 7 waktu itu, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Maka aspirasi rakyat itu kan harus kita tampung. Sering turun Hmm. dan rakyat ditemani dengan curhatnya, datang di acara mantenan, ketika kesusahan Ya, kita hadir dengan ikut bela sungkawa, ketika ada bencana kita hadir terdepan, dan itu dilakukan dengan cara ikhlas, tidak sekedar matching politik. Maka karena hmm. akan ada bonding. Nah, bonding ini menjadi modal dasar untuk terpilih kembali. Saya pikir kalau kemudian yang kita lakukan untuk ikhlas dan tulus, memang harus itu kuncinya. Kalau nggak tulus capek bos. Ya. Kalau perjalanan dari Eh, Surabaya ke Pacitan waktu itu belum ada tol, masih butuh waktu hmm. 7 jam. Ya, 7 jam Pacitan Surabaya itu. Kalau tidak ikhlas maka remek betul awak. Maka ya sudah dilambari ikhlas, akhirnya bonding betul. Bonding dan bonding ya. betul. Saya tidak pakai duit loh. Yang kedua itu Oh, tidak ada sanggung-sanggungan. TPS tidak ada. Maka ya sudah ya, terpilih dengan ya. sendirinya.
Ya, baik. Eh, Pak Sugiri ketika nyalon DPRD bersama Partai Demokrat, apakah sampai sekarang tetap dengan Partai Demokrat? Sempat berhenti sejenak atau berhenti sejenak itu begini. Kan pada periode kedua yang saya, Ya, periode pertama saya nyalon setelah kalah itu kan saya ya, bisa memahami ya semua partai tentu dulu ketika saya DPR saja kalah kok. Gitu ya. Apalagi ya, kemudian saya sudah bukan siapa-siapa untuk berangkat dengan lawan yang sama. Yang kita lawan ya, sudah petahana gitu kan. ya, Saya ya, ya, ya. bisa memahami pola pikir semua dulu sudah DPR saja kalah, apalagi sekarang dengan dilawan petahana dan lawan terdulu. Saya bisa memahami dan saya tidak direkomendasi Demokrat pada saat itu. Maka saya Ya. dengan PDI Perjuangan, dengan P3 dan PAN, kita berjibaku tambah hanura, berjibaku dengan 9 kursi. Alhamdulillah, saya mendapatkan hati dari rakyat dan terpilih. Nah, di periode kedua ini, kembali kami bersama dengan Demokrat untuk diusung banyak partai. Hmm. PDI kan, saya kata PDI, diusung Demokrat, Gerindra, kemudian PKB, kemudian Golkar, kemudian PKS, kemudian eh, ya, hampir semua partai mengusung kecuali Nasdem Ya. dan PAN. Baik. Ya. Eh, Menjadi bupati terpilih kembali, pasti Siap. banyak yang sudah dilakukan. Nah, apa yang bisa diceritakan ketika periode pertama itu apa saja yang sudah dilakukan Pak Sugiri? Ponorogo ini begini Pak Bambang. Ada Ya, fata morgana mitologi. Ada mitos yang Bupati Ponorogo tidak pernah terpilih 2 kali itu memang ya. cukup kencang. Oh, Kencang banget. ya, Ketika saya survei menggunakan rumus ilmiah, ya, maka memang ada 28% rakyat yang hmm, mempercayai mitologi. hmm, Yang menurut mitos itu bahwa teori tidak bisa 2 periode. Memang terbukti betul waktu itu kan siapapun ya, di periode kedua pasti tumbang, kalah. ya, Termasuk yang saya lawan ini dulu kan petahana juga kalah. Nah, saya berpikir bagaimana cara memberikan treatment agar agar mitos itu tidak menjadi kenyataan, karena jangan sampai rakyat ini kemudian bergelimang berhadapan dan memakan mentah-mentah. Nah, yang namanya mitos harus kita hmm, buktikan bahwa mitos itu ya mitos, ya, tidak akan menjadi kenyataan. Maka saya ya, rumuskan dengan ilmiah. Artinya kepuasan publik saya hmm, harus, jika dikurangi yang percaya mitos 28%, maka harus di atas itu masih menang gitu ya. ya, Jadi umpama mitologi percaya 28%. Jadi approval rating saya harus 50 ditambah 28, harus minimal 80% lebih. Baru ketika ya, dilawan oleh mitologi, kita bertanding masih bisa menang. Dan itu saya sadari ya, betul, sehingga turun gelanggang, turun gunung bersama dengan rakyat. Tiap hari saya untuk mengobati agar mitos biar benar-benar hmm, menjadi mitos, tidak menjadi kenyataan. Ini untuk memutus mata rantai mitos ya, biar tidak berlarut-larut ke depan. Rakyat ya, tidak boleh diimpikan oleh sesuatu yang tidak benar, maka harus kita putus mata rantai. Nah, alhamdulillah ya. periode kedua bisa kami buktikan dengan lawan yang sama pula. Yang kemarin Ya. petahana melawan diri kayak El Clasico. Baik. Nah, Pak Sugiri bicara tentang mitos. Di Ponorogo itu juga ada, saya nggak tahu, mitos atau budaya. Eh, Budaya reok itu kan sudah tidak hanya nasional, itu di luar negeri juga dikenal bahwa apa sebenarnya di balik ini budaya reok Ponorogo itu, Pak? Kan itu sesungguhnya budaya khas Ponorogo, seni khas Ponorogo yang pada saat saya memimpin ini, alhamdulillah bisa diterima dan kita usulkan untuk menjadi Intangible Cultural Heritage di UNESCO. Ya. Lolos pada Hmm. Desember 2020 kemarin. Ya. Nah, ini ini mimpi besar masyarakat Ponorogo sejak dulu. Dulu para Ya. bupati ya sama-sama mengusulkan, tapi gagal di tengah jalan karena Ya. beberapa hal. Nah, kami menemukan rumus untuk bisa memenuhi UNESCO. Dulu
rumusnya adalah bergotong royong dan mengakselerasi, harus mampu mengorkestrasi semua Ya. kebijakan publik maupun non publik. Artinya pemerintah, rakyat, pelaku, kemudian siapapun yang menjadi pelaku reog, kita orkestrasi. Lalu kemudian kita usulkan, alhamdulillah UNESCO dengan dosiernya kami isi, lalu kemudian bisa menerima dan ditetapkanlah reog menjadi intangible cultural heritage pada bulan Desember 2024. Ya. Tanggal 3 tepatnya. Ya. Ini Nah, penting, Bang. Artinya ya. kemudian dari reog ini Ponorogo bisa punya titik ledak untuk membangun. Artinya kan Ponorogo ini kan pertaniannya bagus, Pak Bambang. Ya. Kami Ya. punya 34.000 sawah baku, yang padi kami dalam panen setahun surplus luar biasa, hampir 500.000 ton hasil panen kami. Sementara kebutuhan pangan kami hanya 100.000 ton dalam setahun. Tapi itu pun tidak cukup untuk menaikkan derajat kota. Kami pengen PAD kami 1 triliun agar DDF, derajat desentralisasi fiskal kami agak kuat. Maka kami Ya. harus mendorong agar PAD 1 triliun sehingga persentase kekuatan fiskal kami paling tidak ya 40% di 40% dikalikan APBD lah. Jadi agak bisa berinovasi, agak bisa kreatif, agak bisa punya kemandirian untuk mengelola keuangan. Maka kami dorong PAD 1 triliun. Nah, imamnya siapa? Imamnya budaya, karena kami jauh dari tol. Kami jauh dari bandara, tidak punya bandara. Kami tidak punya stasiun. Kami tidak punya laut untuk pelabuhan. Maka kalau kami mendeklir menjadi kabupaten industri, tidak cukup kuat alasan tidak dimewahkan secara geografi. Tapi kami dimewahkan secara culture. Rakyat kami orang yang hebat-hebat bertarung. Di luar juga bertarung. Menjadi migran juga bertarung. Di sini juga pekerja keras. Maka inilah yang akan kami kelola. Lalu kemudian bisa menjadi Ponorogo pendamping ekonomi selain pertanian. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya, juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya. Nah, itu seperti apa dampak antara kekuatan budaya tadi kemudian menjadi kekuatan ekonomi sehingga mendorong PAD menjadi 1 triliun, Pak? Pertama, mengkapitalisasi budaya menjadi ekosistem. Maka kemudian saya membangun Monumen Reog Ponorogo. Ini dalam rangka mengkapitalisasi agar budaya ini bisa menjadi epicentrum wisata. Nah, dari pelaku reog saja Pak Bambang ya, kalau kita hitung ya, kenapa reog layak menjadikan intangible culture heritage? Dari pelaku reog di Ponorogo ini yang makan dari reog, mulai pelaku, kemudian pengrajin reog, lalu kemudian sanggar-sanggar reog, lalu kemudian guru-guru penari reog, jumlahnya hampir 21.000 orang. Itu angka yang signifikan di antara penduduk kami kurang 1 juta, maka itu belum ekosistem, belum misalnya bakul jajan ketika reog sedang tampil menjadi laku, transportasi yang ngangkut reognya, lalu kemudian efek dominonya dahsyat. Nah, yang pelaku saja yang langsung bersentuhan dengan reog dan craft-craftnya itu 21.000 orang yang hidup dari reog. Artinya saya bisa mengatakan reog ini bisa menjadi imam ekonomi selain pertanian. Maka bagaimana mampu mengejawantahkan, lalu kemudian saya bentuklah monumen dan museum reog Ponorogo yang ada di Sampung, kecamatan yang terpencil di ujung barat laut Ponorogo. PAD 1 triliun itu cukup besar. Berapa APBD-nya Ponorogo, Pak? Dan 1 triliun itu dari mana? Ini kan sedang target, Pak. Jadi existing kan saya terima pada tahun 2021 akhir, PAD kami masih sekitar 235 sampai 250 miliar lah.
PAD Ya. kami itu pada 2021 akhir. Ya. Nah, hari ini kami mencanangkan 1 triliun, sekarang sudah meningkat, sekarang sudah, nanti PAK ini sudah 500 miliar lebih. Ada peningkatan yang cukup dramatik. Dari mana? Ya, pertama dari ekosistem tadi, ketika ada event, ketika Ya. ada apa, maka orang akan berbondong-bondong belanja. Kita putar, hotelnya laku, dahar Ya. laku, ada pajak 10%, pajak makan minum itu, lalu kemudian transportasi berjalan, maka domino dari itu. Lalu kemudian membuat PAD menjadi berputar. Nah, ini yang ciptakan kincir. Nah, saya mengistilahkan kincir ekonomi lah ya. Kincir ekonomi dimulai dari pariwisata, dari budaya. Karena kami tidak bisa punya pabrik, maka pabriknya harus pabrik kreatif, pabrik Ya. budaya dan pabrik ekonomi tadi. Ya, baik. Pak Sugiri tadi mengatakan juga bahwa selain budaya itu pertanian Ponorogo bagus, terutama untuk padi. Nah, padahal pertanian padi itu yang marginnya bagi petani itu paling paling kecil dibandingkan pertanian yang lain. Nah, kenapa masih di situ? Apakah pertanian yang lain juga dikembangkan, Pak? Dikembangkan, Bapak. Jadi di tengah itu kan memang di tengah itu kan memang bagus sawah ya. Kalau kemudian Ya, kita ganti dengan komoditas lain, boleh nggak apa-apa juga. Cuman kami mendorong bahwa pangan ini kan Indonesia masih ya, beras ya, masih beras menjadi makanan pokok. Maka semargin-marginnya minim sekalipun, tinggal bagaimana kita memanajemen nih. Misalnya yang pupuk mahal, lalu ya, kemudian kita gantikan dengan bagaimana kalau kemudian sebagian besar untuk hijrah kepada organik yang pupuknya ada di sekitaran kita. Bahan bakunya ada di kotoran hewan, ada di banyak yang itu orang belum tahu dulu. Maka harus kita ingatkan kembali dulu zaman nenek moyang punya konsep yang bernama Rojo Koyo, dengan sawah ya, sepetak, dengan sapi 5, dengan kambing 20, dengan ayam, kok bisa berputar tanpa punya hutang. Ini kan nenek moyang kita mengajari itu. ya, Saya mencoba mengembalikan itu dengan cara yang kekinian. Maka kemudian ya, saya hijrahkan menjadi organik, biar kemudian HPP pertanian lebih murah, harganya ada ya. added value yang tinggi. Begitu misalnya Pak Bambang. Ya, baik, luar biasa. Nah, kemudian juga menarik di dalam apa ya, mengembangkan ekonomi lokal Pak Sugiri melarang apa ya, swalayan atau minimarket yang biasa berkembang di daerah lain. Ini seperti apa, Pak? Bahkan ini ya minum saya yang ada di mana? Ini semua hadapkan sini. Ini suguhan, Ya, ini kan saya baru sampel. Suguhan saya ini ya. semuanya pakai produk lokal. Produk lokal itu Oh, ada ini produk dari, nah produknya dari lokal lokal banget. Saya tidak menggunakan pabrikan ya, yang produksi. Maksud saya agar kemudian kalau kita tidak bela ini, maka berat mereka harus bersaing dengan pabrikan besar. Maka ya, batasi yang sudah ada biar tidak kami tutup. Tapi jangan sampai ada berkembang lalu menggerus pasar tradisional. ya, Karena rakyat ini kan butuh perputaran, butuh pasar. Kalau semuanya ya, diambil oleh waralaba berjejaring nasional, ya, maka bagaimana dengan pedagang pasar basah? ya. Bagaimana dengan pedagang-pedagang lokal? Dia tidak tergencet oleh arus zaman. Dan saya harus membela di tengah-tengah itu, harus berani berdiri tegak untuk jangan sudah stop, hentikan. Ganti yang pasar-pasar tradisional menjadi tumbuh. Ya. Itu Itu mulai kapan kebijakan itu, Pak? ya, saya sejak menjadi bupati belum ada izin tambahan. Tapi memang ada Oh, beberapa cikalan izin yang dulu belum sempat jadi. Itu ya. Pak Bambang. Jadi sampai sekarang eh, jumlahnya masih bertahan berapa se-Kabupaten Ponorogo? Existing sekitar 70 berapa ya? Ya, Tidak banyak Pak Bambang. ya, baik. Jadi Tidak banyak. eh, ke depan tidak akan ditambah lagi. Mboten sudah, artinya biar biar ini dulu. Ini biar pasar tradisional jalan kan. Muhammadiyah juga punya namanya Surya, NU punya Hmm. Swalayan Bintang. Jadi kami Nah. mencoba menghidupkan yang lokal-lokal ini, yang banyak jumlahnya, yang waralaba lokal kan banyak. Itu tak beri ruang untuk hidup Oh, dulu.
kalau semua dihantam oleh yang, saya tidak melarang, Ya, tidak bermusuhan dengan yang mereka, tapi mohon ya, dengan hormat untuk memahami bahwa rakyat kami butuh makan, rakyat kami butuh ya, butuh hidup. Nanti kalau semuanya ya, ditarik ke waralaba besar, wah ini ya, bahaya ini ya, aku. ya. Nah, Pak Sugiri, pemerintah sekarang sedang apa ya, membangun koperasi desa, koperasi eh, merah putih. Itu bagaimana peluangnya tadi dengan kebijakan Pak Bupati di Ponorogo? Eh, Konsepnya sih bagus, Pak. Saya Ya, mendukung betul karena sokok guru perekonomian kita koperasi itu ya, benar-benar tidak sekedar lip service tapi ya, juga menjadi ya, kenyataan. Maka saya sudah song-song duluan, sudah hampir lengkap dari 307 desa dan kelurahan, sudah hampir semuanya kami siapkan untuk koperasi merah ya, putih. Sampai menyongsong kebijakan Pak Presiden tentang makan bergizi gratis misalnya, itu kan bisa ya, menjadi pelengkap ekonomi, dia menjadi ya, ekosistemnya, ekosistem penyedia itu. Kalau kemudian makan bergizi gratis itu sudah bisa 100% dijalani, maka akan ada pasar yang luar biasa untuk memberikan ruang-ruang kepada koperasi merah putih, itu salah satunya. Yang kedua, bicara pertanian, memutar roda pertanian, berdagang hasil pertanian, hilirisasi pertanian ya, kooperatif juga masih cukup menjanjikan. Tapi syaratnya core bisnisnya antara desa satu dengan desa lain tidak boleh sama, biar market share-nya lebih hmm, banyak. Harus misalnya kalau kooperatif ini ngurusin berasnya, yang satu ngurusin ya, pupuknya, yang satu ngurusin gabahnya, yang satu ngurusin apa mekanisasinya, biar kemudian saling saling simbiosis mutualisme, ya, biar berjalan seiring, dan saya yakin dengan cara itu akan bagus. ya. Baik. Bagaimana dengan badan-badan usaha, baik yang milik daerah ya, milik kabupaten maupun milik desa, Pak Bupati? Saya menyiapkan 4 badan usaha, Pak. Ya, Ya, BUMDes sama Koperasi Merah Putih kalau kemudian di, disandingkan, tidak saling memakan, justru saling support, saya pikir terjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini BUMDes bingung mau apa mau yang dikerjakan, bisnisnya ya, bagaimana yang mau dikerjakan. Apalagi pengurusnya masih berbau politik, misalnya dulu dari diangkat oleh kepala desa yang dulu, ketika sudah ganti, wah saling, kan, situasinya ya, begitu. Maka dengan adanya ya, Koperasi Merah Putih bisa mencairkan suasana itu, kemudian hijrah tidak lagi ke politik, tapi urusannya dengan bisnis yang saling saling mengisi. Dengan cara itu saya yakin kok akan selesai, ya, Pak Bambang. Tapi harus ya, memilih orang, pengurus harus betul, ya. kemudian core bisnisnya harus betul, dan kita harus bina terus, kita bimbing terus biar tidak salah-salah. Nah, perbaikan ekonomi bisa diukur antara lain dengan angka pertumbuhan. Nah, seperti apa angka pertumbuhan ekonomi di Ponorogo? Apakah hampir sama rata-rata seperti di tempat lain atau ada perbedaan? Kalau dibandingkan dengan Mataraman ya Pak, saya kalah hanya Ya. dengan Kota Madiun lah. Karena memang Oh, kota 3 kecamatan ya. Tapi dibandingkan dengan kabupaten dan lain, pertumbuhan kami jauh lebih bagus, jauh ya, lebih bagus. Kami tidak menyebut daerah mana, tapi kami jauh lebih bagus. Karena ya, lebih komplit cara ya. anu kami. Apa? Kami punya kampus, kami punya pondok pesantren banyak, kami punya, ini lebih komplit. Siap. Ya, di Ponorogo ada juga kampus negeri kalau tidak salah IAIN Ponorogo, Pak. Ini ada Pak. Hampir 16.000 mahasiswa ini. Eh, 16.000. Kampusnya ada 7 kalau tidak salah kalau itu ya. Yang negeri ada IAIN, lalu yang swasta milik Muhammadiyah ada UNMU, lalu milik NU ada Insuri, lalu miliknya Gontor ada Unida, lalu miliknya Wali Ya, Songo ada Wali Songo, lalu ada Stikip, ada Unmer. Belum ya, belum akademinya banyak. ya. Itu UIN Ponorogo dan Unida itu sudah akreditasi unggul, jadi termasuk perguruan tinggi kelas terbaik di Indonesia. Oke, siap. Baik. Nah, kemudian ukuran kesejahteraan di suatu masyarakat diukur dari tingkat kemiskinan, Pak. Bagaimana usaha untuk
mengurangi kemiskinan di Ponorogo ini? Saya targetkan pada 2030 itu dalam RPJM memang agak signifikan, agak dramatik. Saya targetkan Ya. 5% angka Hmm. kemiskinan. Sekarang baru ada berada di 9,11% per hari ini. Maka kalau kemudian masih ada waktu 4 tahun setengah lebih, kalau kemudian per tahun mampu turun 1%, itu bukan kerja yang saya pikir bukan kerja yang terlalu berhasil lah. Artinya kerja Ya. target moderat saja mestinya iya, tidak berkeringat. Saya bilang kepada dinas ketika saya kumpulkan target kemiskinan setahun turun 1%. Ini bukan prestasi, tapi Hmm. dinas Jompo pun mampu melakukan itu karena hanya 1% itu. Caranya Ya. bagaimana kita bikin gugus pengetahuan kemiskinan? Kita bikin gugus Pak Bambang, gugus Ya. pengetahuan kemiskinan, gugus Ya. pertambahan ekonomi, gugus percepatan indeks pembangunan manusia, gugus penghijauan dan penanganan bencana banjir satu gugus, Ya. lalu gugus untuk pariwisata satu gugus. Sehingga kenapa gugus? Kami ingin silo-silo mentality di gengsi-gengsi dinas itu ter, terurai dengan baik. Batasan Hmm. kewenangan untuk poksi di masing-masing dinas itu kadang-kadang Ya. menggerogoti menggerogoti kebersamaan. Ini bukan Ya. dinasku, dinasmu kan itu. Nah, maka kami bentuk Ya. gugus-gugus dalam rangka menipiskan perbedaan administrasinya dan bergerak serempak dalam satu barisan untuk menuju umpama pariwisata, imamnya dinas pariwisata. Tapi di situ Ya. ada PU, ada penghijauan di LH, ada eh, PJO harus terang benderang, Ya. lalu kemudian pertanian di sekitar harus mendukung wisata. Jadi kemudian akan 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 kerja bareng dan serentak. Maka dalam menghargai juga sama. Ini pariwisata semua menghargai hal yang sama. Saya pikir dengan Ya. cara itu akan ada percepatan dan saya menggunakan itu untuk 5 tahun ke depan. Rumus apa? Gugus percepatan itu. Ya. Nah, Pak Sugiri, yang juga menarik tadi Bapak sebut OPD-OPD ya, dinas-dinas tadi. Eh, ada institusi atau jabatan yang juga sangat penting, yaitu jabatan Wakil Bupati. Nah, seberapa jauh Bapak memanfaatkan ini dan menjaga harmonisasi dan sinergi dengan wakil ini yang kadang-kadang di beberapa tempat itu dinamikanya juga cukup menarik. Gimana Pak Buati? Iya kan, saya bisa memahami ya, Pak Bambang ya. Antara Ya, bupati dan wakil itu kan jarang yang rukun. Pertama, ya, wakil bupati selalu menuntut kesetaraan. Itu ya, dimanapun, ya, apalagi dilingkari oleh tim yang tidak tidak sedikit. Lalu ditinggal, Pak ditinggal Pak Bupati ditinggal, gitu kan? Selalu begitu, sehingga ya, kemudian percekcokan terjadi di mana-mana. Nah, kalau saya sih, saya buka lebar-lebar karena ini kerja bareng bersama-sama. ya, Kami runtang-runtung kemana-mana berdua, ada rapat anggaran, kita libatkan anggaran, lalu apapun kita berbagi betul. Sehingga dengan cara itu PR berdua ini tidak usah, saya juga tidak harus, saya bupati harus begini. Tidak lah, ini kan dua-duanya berpegang teguh bagaimana kita dulu awal awal menjadi pasangan ini kan sudah ya, punya rumusan, sudah punya mimpi bersama bahwa membangun Ponorogo itu tidak membangun perut, tidak membangun kegagahan pribadi, tapi capaian-capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh rakyat, tidak sekedar angka. Maka periode pertama saya pasangan dengan beliau Bu Habib, periode kedua juga masih dengan Bu Habib, masih oh, tergandeng. jadi Masing-masing harus mampu membunuh gengsi. pasangan abadi. Katakan apa sih? Iya. Nah, terakhir Pak Sugiri, apa yang masih menjadi mimpi-mimpi Pak Sugiri yang akan diwujudkan di dalam periode kedua ini? Karena ini kan periode terakhir, nggak bisa jadi bupati lagi. Iya, pertama membereskan yang tidak beres. Nah, Apa itu? Infrastruktur kami ini bertahun-tahun selalu begitu, tidak pernah beres-beres. Maka di periode kedua ini harus mampu membereskan capaian-capaian jalan bagus agar perekonomian tumbuh dengan baik. Yang kedua, bagaimana anak-anak kandung kami yang lahir dari Ponorogo ini, anak-anak yang punya martabat betul. Tidak hanya hebat SDM-nya, tapi akhlaknya juga akhlak baik. Ini ya, tinggalan yang sangat monumental. Saya pikir tidak hanya fisik, tapi kalau kemudian generasi mampu melahirkan generasi berikutnya yang jauh lebih berkualitas, tidak hanya
SDM tapi juga akhlaknya bagus, maka akan menjadi terkenang sepanjang masa hidup kita. Ini ada artinya oleh rakyat. Dan cara memutar itu saya punya beberapa PR, Pak. Monumen Reok harus berdiri dengan bagus, menjadi epicentrum wisata dan budaya. Ini harus kami selesaikan pada tahun-tahun ke depan ini. Kalau kami ingin punya kota santri yang menjadi mimpian banyak orang, ini benar-benar tertatakan kota santri, tidak ada setengah tanah pun pornografi yang tidak dipakai untuk ngaji. Artinya ngaji dalam tanda kutip ya, tidak ngaji yang dipahami verbal. Artinya tidak ada yang di tanah ini tidak ada yang menjadi teladan, harus semuanya bisa menjadi teladan. Maka saya dorong, ayo yang senior menjadi teladan. Saya juga sedang membangun namanya Bukit Kotmil Quran di Selang. Sebentar lagi saya rencanakan ada sebuah bukit yang di situ orang bisa menghafal dan membaca Quran, tidak lagi duduk di rumah, tapi sambil berjalan, sambil outbound. Ini anak muda kan sangat menyenangkan ngaji sambil happy, sambil senang. Nanti di atas lalu Kotmil berdoa di atas ketinggian dekat dengan bintang gemintang, tentu akan luar biasa. Ini akan menjadi epicentrum budaya. Saya mencoba ingin itu, Pak. Mimpi saya yang jelas adalah bagaimana generasi yang lahir di Ponorogo besok SDM-nya mendapat asupan teladan yang baik dari seniornya, termasuk dari pemilunya, sehingga akhlaknya baik. Pak Bupati, terakhir pertanyaan saya amati ucapan-ucapan kata-kata Pak Bupati itu banyak yang puitis, terakhir dekat dengan bintang gemintang. Nah, apakah Pak Sugiri ini wartawan tapi juga seniman, penyair atau seperti apa? Kira-kira begitulah. Saya bisa bikin lagu, bisa gitaran, bisa nyanyi, bisa berdrama. Iya. Hobinya seni, Pak Bambang, hobi. Tidak seniman kedua, hobi saja. Iya. Maka kelihatan tuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Sugiri Sancoko, SMM, Bupati Ponorogo. Menarik apa yang disampaikan, menarik kiat. Bapak Bambang kapan main ke Ponorogo bisa kita diskusi bersama-sama. Insya Allah. Pikir Pak Bambang juga kita terjemahkan dalam bahasa membangun biar sama-sama lah ya. Ada ide dari Pak Bambang lah. Iya. Baik. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi masyarakat atau mungkin bagi daerah-daerah yang lain. Sukses terus Pak Sugiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan USM, dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah, hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.